Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPM Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 atau pada tanggal 29 Sefat 5782. Merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 12 ayat 48 sampai 49 yang berkata demikian saudaraku. Dan jika seorang pengembara menumpang bersamamu dan dia ingin merayakan Paskah bagi Yahweh, maka setiap laki-laki yang ada padanya haruslah disunat. Kemudian barulah ia boleh datang untuk merayakannya. Dan dia akan dianggap sebagai penduduk asli negeri itu. Tetapi setiap orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Suatu Torah ini berlaku untuk penduduk asli dan untuk pengembara yang menumpang di tengah-tengahmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang ketetapan Paskah, saudaraku. Bapak Yahweh memberikan suatu aturan atau ketetapan ini, saudaraku, bahwa di dalam merayakan jamuan Paskah, makan jamuan Paskah ini bagi kaum laki-laki yang mengambil bagian untuk bisa makan jamuan Paskah adalah setelah mereka melaksanakan brit milah saudaraku ataupun sunat. Namun bagi yang belum tidak. Dan ini berlaku bukan hanya kepada penduduk Israel saja saudaraku. Artinya Israel yang penduduk asli, tapi juga bagi pengembara-pengembara yang lain. Termasuk tentunya bagi kita sebagai bani-bani lain, Bani Goyim yang kita dientenkan kepada Zaitun aslinya. Ini saudaraku menjadi suatu ketetapan. Dan ini tentu menjadi suatu berbanding lurus saat Bapak Yahweh memerintahkan kepada Abraham saudaraku untuk melakukan brit milah atau sunat. Karena di dalam Kejadian 17 ayat 11 dikatakan bahwa sunat ataupun brit milah merupakan suatu tanda atau perjanjian saudaraku, yang dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 11, sunat merupakan tanda dari perjanjian antara Bapa Yahweh dan manusia saudaraku. Jadi saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Sampai saat ini banyak di dalam iman kepercayaan kita yang masih mendiskusikan hal ini saudaraku. Apakah perlu melakukan brit milah atau tidak? Namun kitab suci kita ataupun Torah mencatat dan Bapak Yahweh menetapkan hal itu dalam suatu ketetapan melakukan hari raya Paskah. Sementara Paskah merupakan hari raya pertama dari 7 hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan. Dan brit milah juga menyatakan suatu tanda, suatu perjanjian. Suatu tanda perjanjian berarti sesuatu hal yang sangat menentukan saudaraku. Karena tanda dan perjanjian merupakan sesuatu ikatan. Dan ini harus menjadi suatu hal yang harus kita dapatkan untuk kita mengambil bagian ini saudaraku. Dan untuk melakukan Paskah, Paskah adalah merupakan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan pada jamuan Paskah ini ada ketentuan hal itu. Setiap kaum laki-laki harus dibrit milah saudaraku. Mari saudaraku, khususnya bagi kaum laki-laki mengambil bagian hal ini saudaraku. Kitab suci sudah menulis dan Torah juga sudah menulis saudaraku. Namun jangan menjadi suatu keraguan untuk mengambil sikap ini. Bila memang memungkinkan dan sudah waktunya, kita ambil bagian ini saudaraku. Karena kita mau melakukan ketaatan. Dan kita bukan hanya mau dengar-dengar saja, tapi kita juga melakukan akan perintah dan ketetapan. Amin saudaraku, sukses besar buat kita. Dan kita harus berjuang untuk melakukan apa yang memang Bapak Yahweh sudah tetapkan. Untuk kita melakukan yang sesuai dengan Bapak Yahweh perintahkan. Karena hari-hari raya merupakan tanda. Sama seperti halnya Sabat. Di dalam Yeskel 20 ayat 20, Sabat merupakan tanda antara Bapak Yahweh dan kita. Dan Sabat itu ada Sabat mingguan dan juga Sabat besar atau Sabat gadol, yaitu hari raya dan termasuk merayakan hari raya Pesak ini atau Paskah ini saudaraku.
sehingga kita masuk menjadi bagian yang melakukan semua tanda-tanda yang sudah Bapa Yahweh perintahkan dan tetapkan di dalam kitab suci ataupun Torahnya Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa yang mau melakukan hukum dan perintah ketetapan Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Karena itulah janji firman, diberkati di bumi dan juga berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Shalom saudaraku.